Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Masih mengenai apa yang diviralkan oleh Brian Siawarta. Brian atau Brian itu ya. Seorang yang mengaku dirinya pendeta Kristen, tapi menurut saya itu bukan Kristen, sama sekali bukan Kristen. Dia mengajarkan apa yang dia sebut dengan Kristen progresif. Ya, beberapa waktu yang lalu Bapak Pendeta Muda Agung, Timotius Agung sudah membahas secara detail. Jadi saudara perlu mengikuti akan pelajaran itu, tetapi saya hanya ingin memberikan satu yang lebih singkat, satu tanggapan yang lebih singkat. Apa yang diajarkan oleh Brian Siawarta itu adalah bukan Kristen, saudaraku ya. Jadi saudara kalau ditanya, itu ada Kristen progresif, itu bukan Kristen. Kristen progresif itu tidak seperti itu. Kristen progresif adalah orang yang ingin bertumbuh di dalam Tuhan, itu baru boleh memakai istilah tersebut. Tapi yang namanya dia pakai istilah itu, ya monggo-monggo silakan. Itu kan kebebasan berbicara. Tetapi bagi kita yang percaya pada firman Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebenaran, apa yang dia ajarkan, apa yang dia yakini, apa yang dia sampaikan, itu bukan Kristen, saudara ya, jadi tegas. Nah, sebetulnya keselamatan di dalam kekristenan itu, ya ini kembali kepada fondasi atau dasar ya. Nggak ada salahnya kita mengulang. Di dalam Yohanes 3, saudaraku ya, ayat 16 sampai 18. Saya bacakan, saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, jadi awalnya adalah kasih Allah, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya kepadanya itu percaya pada apanya? Pada perkataannya, pada apa yang dia kerjakan, yaitu dia naik ke kayu salib, mati ganti kita, itu kita percayai, saudaraku. Penebusan itu kita percayai. Jadi percaya kepada Yesus itu percaya pada kuasa penebusannya. Ya, itu saudaraku. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Itulah yang membuat kita memperoleh hidup kekal. Nah, sekarang ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Jadi Allah itu mengutus Tuhan Yesus, putranya yang tunggal, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Inilah tawaran keselamatan. Kemudian ayat 18, ya ini poin yang sangat penting. Nah, saudara simak baik-baik. Barang siapa percaya kepadanya, saya ulangi, percaya pada apa? Pada segala yang Tuhan Yesus ajarkan, Tuhan Yesus lakukan, bahkan sampai pada penebusan yang dia kerjakan supaya oleh kematiannya kita beroleh hidup. Kemudian juga percaya pada kebangkitannya, kenaikannya ke sorga. Saudara percaya atau enggak? Sampai pada janji kedatangannya kali yang kedua yang sebentar lagi akan kita saksikan kedahsyatan bagaimana Tuhan datang kembali untuk kali yang kedua. Sekarang sudah di penghujung zaman, saudaraku kita ya. Nah, barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum. Jadi saudaraku, lepas hukuman, bebas hukuman itu caranya cuma satu, yaitu percaya. Barang siapa tidak percaya, nah ini orang yang dikatakan oleh Brian Siawarta, saya berpendapat, ini pendapat Siawarta, saudaraku ya, si Brian itu, bahwa ada seorang yang sangat baik, tapi dia tidak percaya pada Yesus, dia pasti selamat. Saya tidak percaya bahwa dia akan dihukum. Nah, ini melawan akan ayat ini. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah penghukuman. Jadi bukan akan dihukum, tapi sudah di bawah penghukuman. Artinya semua manusia, saudaraku, siapa saja di atas muka bumi ini,
dengan berbagai macam karakter dan sifat, ada yang baik, ada yang setengah baik, ada yang jahat, semuanya itu ada di bawah hukuman, saudara. Karena manusia itu lahir dalam dosa. Semuanya sudah terjual pada dosa. Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Jadi, vonisnya sudah ada. Cuma memang pelaksanaan hukumannya itu nanti. Kesempatan diberikan ketika Tuhan Yesus menawarkan akan kabar baik itu, yaitu dia datang, dia mati bagi kita, dia bangkit bagi kita, dan dia naik ke surga, dan dia akan datang kembali. Apakah kita percaya? Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi begitu orang menolak Yesus Kristus sebagai Anak Tunggal Allah, dia Sang Firman yang menjadi daging, yang disebut sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran, ditolak. Siapapun orang yang menolak, sebaik apapun dia, menurut firman ini, dia sudah berada di bawah hukuman. Nah, jadi saudaraku, kalau saya bandingkan sekarang dengan Injil Yohanes 1 ayat 12, dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima firman yang menjadi manusia itu, yaitu Tuhan Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya, saudara. Nah, terus bagaimana dengan perbuatan? Oh, perbuatan itu nyusul. Ya, setelah kita percaya, kita menerima dia, kita menjadi anak Allah oleh peristiwa kelahiran baru, maka perbuatan baik menurut apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu harus kita lakukan. Tapi itu bukan syarat keselamatan, saudara. Untuk itu Rasul Paulus dengan tegas mengajarkan, ini dasar ya saudara, tapi saya nggak bosan-bosan untuk menyampaikan karena ini penting, karena ini selalu digoncang oleh orang-orang modelnya Brian Siawarta itu. Nah, jadi kita lihat saudaraku ya, dalam Efesus 2, Rasul Paulus itu adalah seorang pengamal agama Yahudi yang sangat fanatik, sangat keras. Jadi dia tahu apa artinya usaha berbuat baik untuk selamat. Dan dia akhirnya menemukan bahwa kebaikan yang dia lakukan itu kain kotor, saudaraku ya. Nah, di sini dikatakan dalam Efesus 2 ayat 8, ya ini bisa ditampilkan ayatnya saja. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Loh, di sini disebut kasih karunia, itu pemberian dari Tuhan. Kasih karunia, karunia itu pemberian, kasih itu cinta. Pemberian karena kasih, anugerah itu namanya. Nggak ada syaratnya. Tuhan memberi, Tuhan menawarkan. Dan oleh kasih karunia itu kita diselamatkan, tapi ada tambahan oleh iman. Jadi menerimanya itu dengan iman. Tuhan ulurkan tangan, kita menyambutnya. Itu iman. Percaya, saudaraku. Percaya bahwa dia mengasihi kita, percaya bahwa dia telah mati ganti kita, percaya bahwa dia telah bangkit ganti untuk kita, dan percaya bahwa dia naik ke surga dan akan datang kembali. Itulah Injil. Percaya pada Injil. Kita diselamatkan. Ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kasih karunia disambut oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sekali lagi, pemberian. Bukan hasil keringatmu, bukan hasil usahamu. Ayat 9 diulang lagi, ditegaskan lagi oleh Rasul Paulus. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, supaya orang itu jangan memegahkan diri. Wah, aku masuk surga karena aku berbuat baik. Enggak ada itu, saudaraku. Di dalam kekristenan, perbuatan baik kita itu enggak ada nilainya. Semua yang kita lakukan di luar Kristus,
itu sia-sia. Jadi kita harus memahami prinsip dasar dari iman Kristen, saudara ya. Nah, saudaraku, saya ingin kasih sebuah kesimpulan untuk lebih menegaskan bahwa bukan perbuatan baik kita yang membuat kita selamat. Coba saudara renungkan tentang penjahat yang menerima Yesus pada detik terakhir sebelum dia mati. Seumur hidup dia mungkin ya bukan orang baik ya, dia penjahat, saudaraku, penyamun. Ya mungkin ada kebaikan lah, semua orang kan katanya enggak jahat melulu, tapi selain itu kan tetap ada dosa ya, ada pelanggaran, ada dosa, dan dia disalib. Dan menjelang kematiannya dia berkata, Tuhan Yesus, ingatlah aku kalau Engkau datang sebagai Raja. Cuman begitu aja. Pemahaman dia tentang Mesias, Juru Selamat mungkin terlalu ringan, terlalu dangkal. Tetapi dia menerima Yesus. Dia lihat Yesus sebagai Raja. Meskipun pakai mahkota duri, meskipun sebentar lagi akan mati bersama dengan dia. Tuhan menjamin, sesungguhnya hari ini engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Saudaraku, kalau dihitung dari perbuatan baik, dia tidak sempat berbuat baik, saudaraku. Karena dia mau mati. Sebelum itu kejahatan yang ada. Tapi Tuhan menerima dia. Itulah kasih karunia. Bukan perbuatan. Paham ya saudaraku? Tuhan Yesus memberkati.